Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Kamis 19 Agustus 2021. Andin sekakmat Nino soal tes DNA ilegal Reina. Al siapkan pengacara untuk bantu jaksa tuntut Elsa dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tunggu. Aku baru baca berita. Ada seorang petugas jadi DNA ilegal. Itu tertangkap. Dan dia membawa sampel milik orang berinisial EP. Aku curiga sama kamu loh, Mas. Tanaka TV. Bocoran atau prediksi Ikatan Cinta hari ini Kamis 19 Agustus 2021 masih bercerita tentang konflik dan ketegangan antara Al, Andin, Elsa, dan Nino. Malam ini sinetron Ikatan Cinta masih diwarnai oleh kegundahan Andin terhadap Nino yang dianggap masih aja mencari tahu soal identitas Reina yang sebenarnya. Andin yakin kalau inisial EP yang dimaksud polisi adalah El Nino Prasetya alias Nino bin Kardus. Apalagi setelah Reina sempat bermimpi dipaksa Nino untuk memanggilnya Papa. Firasat Andin semakin kuat kalau Nino memang terlibat dalam praktek DNA ilegal tersebut. Di episode kali ini, Al yang mengetahui kegelisahan Andin soal Nino berusaha mencari tahu kebenaran tentang tes DNA ilegal tersebut. Al meminta bantuan Randy untuk menyelidiki Nino atas tes DNA ilegal yang dilakukannya. Sementara itu Nino masih berusaha agar dirinya dapat terlepas dari kasus tes DNA ilegal tersebut. Nino berpesan kepada orang suruhannya untuk berhati-hati dan hilangkan semua bukti yang mengarah kepadanya. Nino tidak mau sampai dia ketahuan ikut melakukan praktek tes DNA ilegal. Dalam episode nanti malam, Andin yang sudah begitu gelisah dan khawatir soal Nino yang melakukan tes DNA ilegal pada Reina langsung menemui Nino dan mengutarakan kecurigaannya. Dengan wajah yang penuh curiga, Andin langsung berhadapan dengan Nino. "Tunggu," ucap Andin pada Nino yang ada di depannya. Nino sebelumnya tidak melihat kedatangan Andin. Saat Andin memanggil namanya, Nino tampak terkejut dan menoleh. Tanpa basa-basi lagi, Andin langsung melemparkan kecurigaannya pada Nino. Dengan wajah yang tidak bersahabat dan ketus, Andin pun lalu berkata pada Nino, "Aku baru baca berita, ada seorang petugas yang kerja di DNA ilegal itu tertangkap," ucap Andin kepada Nino dengan tegas. Tampak jelas sekali wajah Andin sangat curiga kalau Nino terlibat dalam hal itu. Nino tampak terkejut menatap Andin, tapi Nino terdiam dan hanya bisa menatap Andin tanpa kata-kata. Andin pun kembali melanjutkan kata-katanya ke Nino. "Dan dia membawa sampel milik orang yang berinisial EP. Aku curiga sama kamu loh, Mas," ucap Andin sambil menatap sinis dan tajam penuh kecurigaan tingkat tinggi kepada Nino bin Kardus. Nino yang ditembak langsung Andin sempat kaget dan syok. Namun Nino kemudian berpura-pura tenang, seakan-akan tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa. Nino pun hanya bilang kalau inisial EP itu bukan hanya dia seorang. Masih banyak orang lain yang berinisial EP. Nino minta Andin tenang dan tidak menuduh dirinya tanpa bukti. Nino pun lalu buru-buru pergi dan meninggalkan Andin yang hanya bisa menatapnya penuh curiga. Tunggu. Aku baru baca berita. Ada seorang petugas jadi DNA ilegal. Itu tertangkap. Dan dia membawa sampel milik orang berinisial EP. Aku curiga sama kamu loh, Mas.
Di dalam perjalanannya, Nino sempat merasa khawatir dan takut kalau namanya akan ikut terseret karena orang suruhannya sudah berjanji tidak akan melibatkan dirinya sama sekali. Nino pun berusaha tenang. Kali ini Nino akan tetap di jalur hukum yang benar untuk mengungkap soal identitas Reina. Bersama pengacaranya, Nino optimis akan bisa mendapatkan hasil tes DNA Reina dan dirinya secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun lama dan akan melalui proses panjang, tapi Nino akan bersabar. Demi mendapatkan kebenaran, Nino akan bersabar. Mama Karina dan Papa Chandra juga mendukung Nino untuk berada di jalur hukum yang benar dan menjadi warga negara yang taat hukum. Nino juga ingin hasil tes DNA Reina sesuai dengan keinginannya. Jika hasilnya sesuai, dia akan bisa menemui Reina. Semua orang yang terlibat dan ada hubungan dengan kasus pembunuhan Roy sudah mendapatkan surat undangan dari kepolisian untuk hadir di persidangan perdana Elsa. Saat persidangan dimulai, Elsa masuk ke dalam ruang sidang dengan wajah yang pucat dan takut. Tatapan mata Elsa begitu kosong. Ada Nino, Andin, dan Mama Sarah yang saat itu duduk sebagai saksi atas pembunuhan Roy. Di hadapan hakim, satu persatu akan bersaksi atas kasus pembunuhan Roy. Di sisi lain, Papa Surya sebagai ayah tak ingin melihat anaknya disudutkan dengan berbagai argumen dan opini saksi yang dinilai akan memberatkan hukuman Elsa. Papa Surya berusaha mendatangkan pengacara hebat untuk mendampingi Elsa, meski yang dilawan adalah ambisi Aldebaran, menantunya sendiri. Meski Elsa didampingi pengacara, akan tetapi tidak akan bisa membantu banyak, mengingat kejahatan Elsa yang sangat-sangat berat dan ditambah lagi dirinya pernah kabur alias menjadi buronan. Meski akan menjadi lawan di persidangan, Papa Surya tetap meminta persetujuan Aldebaran. Alasan Papa Surya adalah kondisi Elsa yang semakin menurun, sehingga perlu didampingi pengacara hebat. Mendengar permohonan Papa Surya, Al sangat hormat lantaran hal itu adalah perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Aldebaran mempersilahkan Papa Surya membela anaknya dengan batasan koridor hukum. Al berjanji akan menerima apapun keputusan dari hakim pada Elsa. Setelah itu, Papa Surya membawa dan menyerahkan bukti-bukti yang bisa meringankan Elsa dari ancaman hukuman berat, termasuk pengakuan Ricky yang selalu membela Elsa. Ricky akan dijadikan saksi yang bisa meringankan hukuman Elsa. Setelah dipelajari pengacara hebat yang dipilih Papa Surya, ternyata jawabannya hanya akan melakukan semaksimal mungkin. Akan tetapi pengacara tidak bisa berjanji akan bisa membebaskan Elsa. Dia akan total menghadapi jaksa untuk meyakinkan hakim agar keluar vonis hukum yang bisa meringankan Elsa. Mama Sarah terus-terusan murung saat Elsa di penjara. Papa Surya benar-benar ditantang bisa membebaskan Elsa anaknya. Dari hati yang paling dalam, Aldebaran tidak setuju jika Elsa dapat keringanan hukuman. Al mau pembunuh adiknya itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi di depan Papa Surya, Al setuju saja dengan permintaan Papa Surya yang akan menyewa pengacara handal. Al sendiri akan meminta bantuan pengacara terhandal juga untuk membantu jaksa memperberat tuntutan ke Elsa. Al tidak mau kalau Elsa sampai lolos. Semua dilakukan Aldebaran demi keadilan untuk keluarganya, supaya Mama Rosa bisa tenang dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas hilangnya nyawa Roy. Papa Surya versus Aldebaran. Siapakah kira-kira yang akan menjadi pemenangnya? Saksikan deh selengkapnya hanya di sinetron Ikatan Cinta.
Terima kasih dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka, Devi.